Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krofil Subrasweril, NIM 1852053 dari kelas Lab Audit D. Di sini saya akan menjelaskan itu pada modul 5 beban dibayar di muka untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu Lab Audit. Nah, di sini saya sudah menyediakan data-data untuk pada modul 5. Nah, di sini saya juga telah menyediakan bukan membuat video untuk memulai karena agar menghemat waktu seperti itu. Nah, langsung saja kita bahas ya kepada data yang sudah saya sediakan. Nah, di sini ada beban sewa. Kita lihat di sini adalah yang pertama itu ada jurnal adjust, dan di itu adalah dan yang pertama ini adalah beban sewa. Nah, yang beban sewa itu kita bisa lihat pada buku, yaitu yang ada pada soal. Dan di sini ada pada soal di modul 5, yaitu sewa dibayar di muka. Nah, untuk jurnal adjust yang pertama itu di sini terlihat yaitu beban sewa dibayar di muka, bebanan sewa selama tahun 2018 seperti itu. Nah, kita baca dulu soalnya. Yang pertama itu adalah A adalah sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode 1/11/17, maksudnya tanggal 1 bulan 11 2017 sampai dengan 31 bulan 10 2018 sebesar 24 juta, telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa 30 juta per tahun, belum termasuk PPN dan PPH dan PPN. Untuk periode 1 bulan 11 2018, maksudnya bulan selanjutnya sampai dengan tanggal 31 bulan ini, mungkin maksudnya bulan 12 2018. Nah, dari hasil pemeriksaan kalian belum membayarkan kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Nah, dan kita lihat lagi yang kedua itu adalah PT Sugus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Aryono sebesar 20 juta tidak termasuk pajak untuk periode sewa tanggal 1 bulan 12 2012, berarti bulan selanjutnya sampai dengan tanggal 30 bulan 11 2019. Dari hasil pemeriksaan klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayarannya. Nah, di sini kenapa 6 juta? Karena PT Betawi Land tadi yang kita baca ada poin A itu menyewa ruko untuk 2 bulan, karena yang pada selanjutnya itu adalah 30 juta ya, yang tidak termasuk PPH dan PPN. Nah, itu kita hitung dulu. Karena tanggal 1/11 sampai 2018 itu adalah 2 bulan, dari tanggal 1 sampai bulan 11 sampai bulan 12 itu adalah 2 bulan. Itu kita bagi 30 juta dibagi 12 dikali 2 juta itu dapatnya 5 juta. Nah, untuk poin kedua itu ada PT Sugus, ya kan, PT Sugus terhadap Bapak Aryono gitu. Nah, beban sewanya itu tanggal 1 bulan 12 2018 sampai tanggal 31, ya kan. Nah, itu adalah 1 bulan, yaitu 20 juta dibagi 12 juta dikali 1 bulan, itu terdapat 1.600.000 sekian. Nah, kita tambahkan, berarti beban sewanya itu adalah 6.666.66667 sekian rupiah, seperti itu. Nah, lanjut pada asuransi. Nah, di sini ada beban asuransi dibayar di muka, itu juga ada terdapat di buku. Pencatatan pembebanan asuransi selama tahun 2018 itu ada senilai 19.300.000. Itu dari mana? Itu dari asuransi bangunan, asuransi perabot dan peralatan kantor, dan asuransi kendaraan bermotor, seperti itu. Nah, yang ketiga di sini ada PPN, pencatatan PPN 10% dan PPh pasal 4 ayat 2 atas ruko di Jakarta pada PT Betawi Land, seperti itu kan. Nah, ini maksudnya adalah kita menghitung PPN pada sewanya tadi, seperti itu. Nah, caranya gimana? Nah, ini karena yang ini adalah PT Betawi Land, yang mana di sini kita terlihat adalah
untuk sewanya itu 30 juta. Nah 10% dikali dengan 30 juta itu terdapat 3 juta rupiah, seperti itu ya. Nah dan selanjutnya ada PPN masukkan lagi pada utang PPh pasal 4 dan ayat 2. Kenapa di sini kita bahas utang? Kenapa kita di akunnya itu adalah utang? Ya karena pajaknya itu belum dibayarkan, seperti itu. Belum dilakukan pembayaran. Makanya kita bahas itu kita bikin di sini adalah hutang. Nah, ini yang mana? Ini karena ini dari sewa ruko Mangga 2 pada Bapak Aryono yang 10% dari 20 juta tadi, yaitu 2 juta rupiah. Nah selanjutnya kita pencatatan pembayaran sewa dibayar di muka dengan PPN dan PPh untuk ruko di Jakarta untuk Betawi Land ya, ini ya, untuk Betawi Land. Nah kita bisa lihat di tabel sewa dibayar di mukanya atau pada soalnya itu adalah sewanya itu adalah 30 juta. Nah ini adalah jurnal apabila saat pembayaran sewa dibayar muka termasuk PPN dan PPh, maka jurnalnya seperti ini. Jadi kan tadi sebelumnya pada soalnya itu PT Betawi Land dan Bapak Aryono itu sewanya belum dibayarkan. Nah ini adalah jurnal setelah terjadinya pembayaran. Nah itu apa? Maksudnya bukan setelah pembayaran, tapi di saat pembayaran, seperti itu. Nah jurnalnya apa? Sewa dibayar di muka, PPN masukkan pada PPh pasal 4 ayat 2 dan kas, seperti itu. Nah 30% tadi dari mana? Dari sewa rukonya. Nah ini 3 juta dari mana? Dari PPN dan PPN dan PPh-nya yang 10% tadi. Nah maka 30 juta, 3 juta pada 3 juta dan 30 juta. Nah begitu juga pada Bapak Aryono yang saat pembayarannya seperti ini, 22 juta ya totalnya, seperti itu. Nah kita lanjut ke jurnal ke bagan beban dibayar di muka. Nah ini kita bisa lihat pada buku oren yang mana itu di halaman 100 ya, di halaman 100. Nah sini diketahui bahwa sewa dibayar di mukanya itu adalah 50 juta dan asuransi dibayar di muka itu ada 30 juta dan mendapatkan total 80 juta. Nah ini pada kredit kita lihat di jurnal adjust tadi sewa dibayar di mukanya berapa, seperti itu. Nah yang kredit itu sewa dibayar di mukanya itu terdapat 6.666.6667 rupiah gitu. Nah kita masukkan ke sini kan, itu kita rumusnya gimana? Ini rumusnya seperti ini. Per klien ini yang 50 juta itu ditambah dengan kredit ditambah dengan debit dikurang dengan kredit, jadi diketahui total pada per auditnya gitu. Nah kita dapat per auditnya 43 juta sekian gitu. Nah yang kedua ada asuransi dibayar di muka. Kita lihat lagi. Nah asuransi dibayar di muka ini berapa sih, seperti itu kan. Nah kita lihat asuransi dibayar di muka itu ada pada poin nomor 2, yaitu kredit. Asuransi dibayar di muka 19.300. Nah, kita masukkan ke sini 19.300. Nah, dengan rumusan tadi sama, kita mendapatkan pada auditnya itu 10.700 dikurangi ya. Nah, akhirnya untuk pajak dibayar di muka tidak ada. Total dari kreditnya itu adalah 25.966.667 rupiah sekian. Nah jadi pada total akhir itu per auditnya, jadi total ini nilai ini per klien itu setelah diaudit itu terdapat nilai 54 juta sekian, seperti itu. Kita lanjut pada tabel atau bagan asuransi dibayar di muka yang terdapat pada buku orange juga di halaman 11. Itu udah kita dapat melihat di tabel itu udah disediakan ya premi yang dibayarnya berapa, nomor polisnya berapa, periodenya kapan, seperti itu ya. Nah untuk preminya itu selain di buku orange kita juga udah bisa lihat, ini kan tabel ya, maksudnya bagan pada asuransi dibayar di muka. Nah itu kan kita bisa lihat nilai-nilai atau premi-premi yang terdapat itu di buku hijau juga yang ada di tabel asuransi dibayar di muka. Sama pada kebangunannya itu nilai polisnya 2 miliar,
preminya itu 15 juta, mohon maaf. Perabot dan peralatan kantor itu dengan nilai polis 200 juta, itu premi yang dibayarkannya itu 1.200.000. Nah, aset yang dia asuransi selanjutnya asetnya itu kendaraan bermotor 1 miliar, preminya 3 juta. Persediaan 2 miliar, preminya 10.800.000, seperti itu kan. Nah, periodenya itu dari mana ini tanggalnya. Nah, jadi total premi itu adalah 30 juta, seperti itu ya. Ya, 30 juta. Jadi kita ini adalah total beban asuransinya, seperti itu. Nah, beban asuransi inilah yang masuk kepada nilai beban asuransi yang ada di jurnal adjust tadi, seperti itu ya. Yang termasuk pada jurnal adjust tadi, beban asuransinya itu. Nah, makanya di sini terdapat adalah 19 juta. Nah, yang dan masuk juga ke sini ya tadi ya, ke beban dibayar di muka. Nah, ini kita bisa lihat bangunannya adalah 11.250, perabotnya 900, 1.150, dan juga 5.400. Nah, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke sini, yaitu adalah bagan PPh pasal 25, PPh 25 yang belum dibayarkan, seperti itu ya. Nah, ini nilainya dari mana? Dapatnya dari mana? Seperti itu kan. Nah, ini kita dapatkan itu pada buku ijo ini yang ada yang pada di dokumen-dokumen ini. Nah, ini kan udah bisa dilihat ada dokumennya per bulannya kayak gitu ya. Nah, ini adalah bukti penerimaan negara penerimaan pajak gitu ya. Jadi ini dokumen penerimaan pajak itu kita bisa lihat per bulannya berapa. Nah, itu kita masukkanlah totalnya di sini. Bulan Januari segini 54 juta, Februari 44 juta, sampai bulan November. Nah, karena di sini juga tidak ada bulan Desember. Kenapa? Karena kan ini pencatatannya kan maksudnya untuk pajak bulan Januari itu kan dibayarkan pada bulan Februari. Nah, itu makanya Desember ini nggak ada. Jadi Desember ini nanti akan dibayarkan pada bulan Januari selanjutnya, seperti itu di bulan Januarinya kayak gitu kan. Karena kita cuma periode 2018, makanya Desembernya ini bukan kita tidak bikinkan tahunnya. Makanya dokumennya di sini juga tidak ada ya untuk bulan bulan Desember, seperti itu. Nah, kita dapat di sana 54 juta, 44 juta sampai seterusnya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, ini nilainya dari mana? Ini nilainya dari total RP tadi, total rupiahnya itu ditambah dengan yang disetor pada bulan Januari. Nah, maksudnya pada bulan Februari. Nah, jadi ini kan total dari bulan Januari itu ditambah dengan ini, dengan bulan Februari. Nah, bulan Maret itu ditambah juga dengan bulan sebelumnya. Nah, akhirnya kita mendapatkan beban pajaknya itu yang akan dibayarkan itu sebesar 494.250.000 rupiah, seperti itu. Nah, mungkin sampai sini pembahasan kita. Itu yang bisa saya bawakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang saya sebut maupun yang saya ucapkan maupun yang saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.